I like being you, said the reflection in the mirror. To me, you are perfectly perfect. I blushed. Me? Yes, you. To me, you are perfectly perfect. I gently pressed my hands against the glass. I like being you. We smiled in unison. I like being you too. I want to be you forever. Hai teman-teman semua, jangan lupa hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, pukul 7 malam, kita ada persekutuan pemuda. Yuk teman-teman, kita berkumpul, memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Nah, penasaran gak nih apa sih yang Alkitab bilang tentang mencintai diri sendiri? Ditunggu ya kehadirannya. Shalom Bapak Ibu, sungguh mengucap syukur kalau hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah nuansa yang saat ini kita bisa melihat ada banyak ornamen-ornamen bunga ya. Kita masih dalam nuansa Imlek, tetapi mari kita bersyukur sekali lagi kalau kita boleh diberi kesehatan, diberi kekuatan dari Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengajak kita semua boleh menenangkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak.
相信你的道就是真理，你的美意超过我所求，我相信，相信你。Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Tishung Cememen Ting An. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah juga, dan kami juga menyambut Bapak Ibu jemaat yang ada di Jakarta ya, cabang Jakarta. Hari ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Dengarkanlah panggilan ibadah bagi setiap kita yang diambil dari Tawarik 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa besar dan dahsyatnya Allah kita, betapa megah dan agungnya karyanya. Mari kita memuji Dia. Nyatakanlah bahwa Dia begitu besar, Allah yang layak kita sembah. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib.
sujud dan datanglah kepadanya. Sujudlah padanya. Katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan. Puji dan besarlah Tuhan. Semesta ajaib. Besarlah Kau Dialah Allah yang begitu besar, yang layak disembah, Allah yang maha kuasa, yang sudah menciptakan kita, langit dan segala isinya. Maka kita juga harusnya meninggikan Dia, Allah manusia yang sudah diciptakan. Mari kita katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan, puji dan besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah Kau Tuhan. Sungguh Allah kita yang layak ditinggikan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Mari kita sama-sama merendahkan diri kita, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu, ada begitu banyak kesalahan yang kita lakukan. Ada begitu banyak hal yang sudah kita lakukan melukai hati Allah. Mari saja kita semua boleh memberikan waktu sejenak datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan, ini kami, manusia yang penuh dengan segala dosa dan kesalahan. Manusia yang penuh dengan segala cacat celah. Di tahun ini Tuhan, ada begitu banyak kami melukai hati Tuhan. Di tahun ini juga Tuhan, ada begitu banyak kami menyakiti hati sesama kami. Ada begitu banyak tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah di momen ini, ketika Tuhan kembali memanggil kami, menyapa kami untuk kami datang kepada Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh menggunakan waktu ini untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan, tolong sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Kami manusia yang terbatas, kami manusia yang begitu lemah, yang seringkali dikuasai oleh kedagingan kami. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami boleh memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang sudah rela mati bagi kami di kayu salib, menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Sepanjang kehidupan kami merasakan berkat Tuhan, kami merasakan pimpinan Tuhan, kami merasakan pengampunan dari Tuhan. Biarlah pengampunan itu, anugerah itu tidak lalu sia-sia dari kami, tetapi kami boleh memaknainya dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setiap kita yang sudah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan memberikan anugerah bagi kita.
Mazmur 31 ayatnya yang ke-20 dan ke-22 menjadi berita anugerah bagi kita. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Bapak Ibu saudara kita semua bangkit berdiri. Mari kita kembali menyatakan komitmen kita kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 biarlah menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Amin. Biarlah ayat ini, firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh kita maknai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah pujian yang akan kita dengarkan ini boleh menjadi pujian menghantarkan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Percaya
Ya Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau, karena tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Mohon belas kasihan-Mu, mohon pertolongan-Mu menerangi hati pikiran kami semua, sehingga firman yang kami baca, kami dengar, kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga menyampaikannya dengan sederhana, mudah kami mengerti, dan Tuhan dipuji, dimuliakan, kami semua diberkati. Terpujilah Engkau Bapa, bersyukur kepadamu, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, baik yang ada di ruang ibadah ini, yang ada di rumah, yang mengikuti secara online, maupun saudara-saudara yang ada di cabang Jakarta. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal 27 ayat 17 dan juga ayat 5 dan ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita. Ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ayat yang kelima, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ayat yang ke-6, seorang sahabat memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah atau berlebihan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema yang diberikan untuk kita pada pagi hari ini adalah besi menajamkan besi. Salomo sebagai raja yang kita kenal sebagai orang yang berhikmat, dia terinspirasi dengan tukang besi yang menajamkan besi baik untuk tombak, baik untuk parang, kalau kita di sini untuk mandau mungkin, dan peralatan persenjataan. Dan itulah yang disebut oleh Amsal, Salomo. Kalau dalam perjanjian lama, besi itu melambangkan banyak hal, ya. Yang pertama adalah melambangkan kekuatan dan daya juang yang besar. Misalnya kalau berperang pakai kereta besi, kalau bangunan pakai tiang besi, ya, itu melambangkan kekuatan. Kalau di pemerintahan seorang raja itu melambangkan juga wewenang atau kuasa sebagai raja atau seorang hakim yang menghakimi umat Israel. Kalau dikaitkan dengan perbudakan waktu itu, kuk besi itu melambangkan belenggu perbudakan. Nah, tapi secara khusus di dalam firman Tuhan, besi menajamkan besi. Di dalam Amsal ini bukan untuk menyatakan suatu kekerasan, ya, di dalam Amsal ini, tetapi untuk menyatakan suatu proses, ya, dan fungsi. Bagaimana seorang tukang besi, ya, atau beberapa orang tukang besi memproses suatu benda tajam sehingga benda tersebut bisa difungsikan dengan baik. Membuat parang atau mandau, kalau kita di Kalimantan, yang baik itu dan tajam itu harus melalui satu proses pembakaran. Kemudian dipukul dengan berbagai variasi. Ada yang kencang, sudah mulai tajam, agak lembut, kemudian digosok, diasah, ya, sedemikian rupa sehingga menghasilkan parang, menghasilkan mandau kalau kita di sini yang baik, dapat berfungsi dengan baik dan efektif. Dan juga tentunya berdaya guna untuk digunakan. Nah, Amsal pasal 27 ayat 17a, besi menajamkan besi. Nah, tema ini sebenarnya masih terputus, ya. Tetapi kalimat ini sebenarnya adalah kalimat metafora atau gambaran untuk mengartikan kalimat yang selanjutnya, ya, kalimat inti yang berikutnya, yaitu orang menajamkan sesamanya. Sebenarnya intinya ada di sana. Tapi penulis Amsal Raja Salomo mau menyatakan suatu proses supaya bisa menghasilkan sesuatu benda tajam yang berguna.
orang menajamkan sesamanya. Jadi besi menajamkan besi di sini lebih menekankan terkait dengan orang, ya. Artinya berbagai macam persoalan dan gesekan kehidupan kita yang terjadi dengan sesama kita terima sebagai proses untuk membentuk, mengasah, menajamkan kita supaya menjadi orang-orang yang pertama, orang yang makin lebih baik, ya. Kemudian kita menjadi makin lebih tangguh. Kita akan menjadi semakin berdaya guna, baik dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja maupun dalam masyarakat di mana kita berada. Jadi itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh Amsal atau Salomo. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama adalah bagaimanakah proses saling menajamkan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, ibarat tukang besi atau tempa besi dengan segala keahliannya berjuang menajamkan parang atau mando dengan membakar, memukul, mengasah. Tentunya demikian juga kita dengan segala karunia yang Tuhan berikan bagi kita, yang diberikan Tuhan, kita terus berjuang untuk berperan aktif, ya, untuk menempa, menajamkan sesama kita agar lebih baik, lebih tangguh dan lebih berdaya guna. Itulah sebenarnya yang dimaksud oleh Amsal di dalam pasal 27 ayat 17. Kemudian ibarat besi. Nah, sekarang kalau kita berjuang untuk orang lain, sekarang kita dari orang lain terhadap kita. Ibarat besi yang ditempa, kita menyediakan diri kita. Jadi sekarang kita menyediakan diri kita untuk dibentuk, ditempa, ya mungkin dipukul dalam tanda petik, ya, bukan pukul kayak KDRT, ya. Diasah melalui sesama kita agar dapat menjadi orang yang lebih. Kalau mengasah otak mungkin lebih pandai, ya. Dulu ada teka-teki itu, ya. Lebih baik, lebih tangguh, dan lebih berdaya guna di dalam kehidupan kita. Jadi itu prosesnya. Kemudian, di mana proses saling menajamkan itu atau saling membangun itu terjadi? Karena tujuan proses saling menajamkan itu untuk membangun, ya, bukan negatif. Di manakah itu terjadi? Yang paling pertama itu terjadi di dalam mana? Di dalam keluarga kita. Hari lepas hari kita bertemu dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak kita. Saya sudah menikah, ya Februari ini genap 33 tahun, ya. Sampai sekarang saya dengan istri masih terus dalam proses saling menajamkan. Semakin saling mengerti melalui persoalan-persoalan, melalui karakter, melalui sikap antara suami istri, ya. Kemudian juga dengan anak-anak. Jadi sebenarnya proses itu pertama kedewasaan kita, ketajaman kita sebagai orang Kristen itu terjadi, proses itu harusnya dalam keluarga. Baik dari segi firman Tuhan maupun dari hal-hal lainnya. Kemudian yang kedua, proses itu terjadi di dalam persekutuan, dalam gereja, ya. Gereja sangat membentuk pola pikir kita, sangat menajamkan rohani kita, pola pikir teologi kita, pola pikir rohani kita. Oleh karena itu sangat berbeda orang yang rajin baca firman Tuhan, orang yang rajin ke gereja dengan orang yang tidak peduli persekutuan dan yang tidak peduli ke gereja. Proses bergaul kita juga banyak sekali di gereja yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah di lingkungan pekerjaan kita, ya. Di mana kita bekerja, hari-hari kita hidup dengan saudara kita yang lain, kita tidak bekerja sendiri. Kemudian juga dalam masyarakat di mana kita tinggal, dalam masyarakat tetangga kita dan seterusnya. Nah, tapi intinya adalah kita itu diproses di dalam seluruh lingkungan kehidupan kita. Jadi kalau kita mau menghayati hidup itu sebenarnya dalam seluruh lingkungan hidup kita, kita berpikir positif, kita diproses menjadi orang-orang yang lebih pandai, lebih berdaya guna, lebih tajam untuk menghadapi kehidupan.
Nah, kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalau kita simpulkan, kita tidak bisa hidup sendiri untuk membentuk, menempa, membangun diri sendiri untuk lebih baik. Kita butuh orang lain untuk menajamkan kita, mengasah kita. Yaitu tentunya yang pertama adalah kita butuh keluarga yang saling menajamkan satu dengan yang lain. Saling menajamkan itu bukan berarti ribut ya. Bukan berarti KDRT dalam keluarga. Tetapi dengan kasih kita bisa berdiskusi. Ya, sejak istri sudah kami bersama-sama di Surabaya, kami belajar setiap pagi untuk baca firman Tuhan bersama-sama, ya, setiap pagi, ya. Dan di situ kadang kami bisa diskusi, kadang bisa berbeda pendapat, ya. Tapi justru itu memproses kita untuk semakin paham firman Tuhan. Istri katakan begini, semakin kita baca, rasanya sih semakin banyak kita diberkati, ya. Nah, ini memang sangat penting. Dalam keluarga lah kita bisa diskusi, bisa saling menajamkan, walaupun kadang-kadang berbeda pendapat, kita saling menajamkan satu dengan yang lain. Kemudian yang terdekat kedua tentunya di gereja, ya. Gereja itu tempat kita beribadah, tempat kita menyembah Tuhan, tempat kita berdiskusi firman Tuhan, tempat kita belajar firman Tuhan. Kemudian juga di lingkungan kerja kita. Nah, bagaimana kita melakukannya? Prakteknya bagaimana? Yang pertama, kita harus menyikapi bahwa kita sebagai orang percaya siap menegur dan siap ditegur. Sekarang kalau kita ditanya, lebih suka menegur atau ditegur? Dalam arti menasihati dia. Biasanya kita lebih suka menasihati, lebih suka menegur. Oh, kamu begini, kamu jangan begini, jangan begitu dan seterusnya. Daripada mendengar teguran, ya. Tapi sebagai orang percaya kalau kita berpikir positif untuk membentuk kita semakin tajam, pertama kita harus siap menegur dan siap ditegur. Beberapa ayat firman Tuhan katakan begini. Amsal 25:12, teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ya, artinya teguran itu begitu baik, berharga. Tentunya teguran yang dengan sikap yang tepat. Ya, berikanlah teguran dengan sikap yang tepat. Kemudian dalam Amsal pasal 27 yang kita baca tadi, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Artinya teguran nyata itu, kalau kita tegur orang itu, tegurlah dengan cara yang tepat. Ya, sikap tepat, cara yang tepat. Kemudian ayat pasal Amsal 25 ayat 11 katakan demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya perkataan kita menegur orang adalah tepat waktunya. Ya, kadang-kadang ya suami baru pulang masih capek apa seterusnya sudah langsung dimarahi gitu ya. Sudah langsung dengan suara keras dan seterusnya. Nah, waktunya tepat. Nah, ini perlu berdoa supaya kita menegur orang pada waktu yang cepat, tepat dan cara yang tepat. Amsal 15:23, seorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Berdoalah supaya dalam kehidupan kita, dikala kita ditegur orang dan kita menegur orang, berikanlah teguran yang baik dan yang bijak. Dan ini bukan hal yang mudah, kita harus bergumul berdoa di situ. Nah, jadi pada prinsipnya teguran itu berharga dan indah karena akan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin baik dan yang semakin berguna. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk siap menegur dan ditegur. Yang kedua, siap menasihati dan dinasihati. Siap menasihati artinya kan tidak cuek dengan orang lain ya. Punya perhatian di mana orang itu memerlukan kita. Dan kita juga memerlukan nasihat orang. Tentunya adalah nasihat yang membangun. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi ada timbal balik, saling menasehati. Kalau kita katakan saling menasehati, itu berarti kita perlu saling memperhatikan satu dengan yang lain.
Kalau kita cuek-cuek saja ya tidak mungkin kita bisa saling menasihati satu dengan yang lain. Roma pasal 14, 19 katakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi proses saling membangun itulah juga termasuk saling menajamkan satu dengan yang lain. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, ini bagaimana kita menyikapi ya. Kalau kita dinasihati, marilah kita mendengarkan nasihat, terima sebagai didikan. Tujuannya supaya engkau menjadi bijak. Bijak kapan? Di masa depan. Artinya dalam hidup selanjutnya kita jalani. Yang ketiga, marilah kita belajar untuk semakin membangun, saling membangun ya. Membangun persahabatan yang baik. Nah, membangun persahabatan yang baik itu jangan hanya menunggu ya, tapi saling membangun persahabatan yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, Amsal 17 katakan begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Persahabatan itu tidak pernah menyimpan sakit hati, ya. Nah, kalau sampai dikatakan sahabat, mungkin sahabat kita itu pernah salah terhadap kita, dan kita menjadi orang yang sakit hati dan dendam, itu bukan sahabat sejati, ya. Persahabatan sejati itulah persahabatan yang bisa mengampuni. Persahabatan sejati adalah persahabatan yang tidak mempunyai motivasi yang tidak baik terhadap sahabatnya. Amsal 27:6. Seorang sahabat dikatakan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah atau berpura-pura berlebihan. Memukul di sini bukan berarti itu pakai pentungan atau kekerasan ya. Tetapi mungkin dia bicara dengan keras, dengan tegas, ya. Mungkin pembicaraan orang itu menyakitkan hati kita. Tetapi dengan maksud dia mau memperbaiki kehidupan kita. Teguran yang baik tentunya, teguran yang positif. Amsal 18:24 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ada sahabat palsu atau pura-pura, tetapi ada sahabat sejati lebih erat dari saudara kandung. Ya, dalam adat kami orang Batak itu ada ya dalihan batolu itu kan merdongat tubuh, yang paling dekat sama merdongat tubuh. Tapi kadang-kadang merdongat tubuh itu ternyata saudara kandung ini sering sekali ribut, ya, oleh karena berbagai hal dalam kehidupan. Justru kadang-kadang kita lebih dekat, lebih terbuka dengan sahabat kita. Itu yang dimaksud. Itu dalam realita kehidupan. Mungkin juga dialami oleh Salomo sebagai orang yang bijak. Tapi intinya adalah persahabatan. Bangunlah persahabatan yang baik, yang erat, yang punya motivasi yang baik, yang tidak pernah punya motivasi yang negatif. Tetapi motivasi membangun dengan kasih. Bangunlah persahabatan sejati. Karena dari situ kita dapat saling menajamkan untuk saling membangun satu dengan yang lain. Keluarga, gereja, persekutuan adalah komunitas yang terbaik untuk membangun persahabatan. Ya, dari persahabatan kita bisa merencanakan banyak hal. Disitulah tempatnya. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau gereja persekutuan itu merupakan komunitas terbaik untuk membangun persahabatan untuk kita saling menajamkan, itulah sebabnya Ibrani pasal 10 ayat 24-25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Rupanya dalam gereja juga ada yang menjauhkan diri ya. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat melakukan persekutuan. Di dalam persekutuan itu kita perlu saling menasihati satu dengan yang lainnya. Pasal 4 ayat 12, firman Allah hidup dan kuat
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Artinya di dalam komunitas gereja, komunitas persekutuan, kita bisa belajar firman Tuhan untuk saling menajamkan pemahaman kita, saling memberikan pendapat, bisa berdiskusi. Ya tentunya dengan dibimbing oleh hamba Tuhan. Di situ tempatnya kita untuk mengasah otak kita, mengasah hati kita, mengasah pikiran kita, mengasah kerohanian kita, sehingga kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dalam komunitas gereja, dengan belajar firman Tuhan, kita saling mengasah dan menajamkan satu sama lain untuk makin baik, untuk makin berdaya guna dalam keluarga, dalam gereja, maupun dalam masyarakat di mana kita berada. Yang terakhir, yang keempat, dalam kehidupan kita dengan sesama, mari kita menarik pelajaran dari segala yang kita lihat dan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, saya pernah mengalami begini, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini, gitu ya. Tuhan, apakah Tuhan mengasihi saya? Kenapa Tuhan biarkan saya dan seterusnya? Tetapi setelah kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, lihat ke depan, ternyata maksud Tuhan itu baik ya. Kita banyak belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Mari kita belajar berpikir positif dengan memandang kepada Tuhan dalam segala persoalan kita. Jadi segala persoalan yang kita hadapi, lihatlah Tuhan, apa maksud Tuhan dengan persoalan yang saya hadapi. Dan bagaimana caranya menghadapi, minta kekuatan dari Tuhan. Nah, Amsal pasal 24:32 dikatakan demikian. Aku memandang, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Memandang, melihat, artinya melihat kehidupan, melihat persoalan-persoalan dalam hidup kita, dan menarik suatu pelajaran. Oleh karena itu, dalam segala pengalaman hidup kita, apakah itu mungkin mengecewakan kita, apakah itu mungkin menyakitkan hati kita, sementara jangan sakit hati terus ya. Ambil itu sebagai pelajaran. Tariklah dari segala peristiwa itu suatu pelajaran yang membangun kita. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini tujuan akhir ya. Jadi kita menghadapi proses kehidupan kita, apapun yang kita alami, lihat tujuannya memuliakan Tuhan. Itulah tujuan kita, ya, tujuan akhir dari hidup kita. Ya, segala sesuatu dari Dia. Sadarilah hidup itu sepenuhnya dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, oleh Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, yang memberikan hikmat bagi kita untuk melakukan firman Tuhan, dan tentunya supaya akhirnya dalam hidup kita memuliakan Tuhan. Baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat di mana kita berada. Oleh karena itu sebagai aplikasi kesimpulan, marilah kita saling menajamkan dan untuk saling membangun dengan cara yang keempat tadi. Siap menegur dan ditegur karena kita pasti ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna, termasuk hamba-hamba Tuhan yang tahu firman Tuhan, ada kekurangan. Tentunya ada juga kelebihannya yang kita syukuri. Mari kita siap menasihati dan dinasihati dengan nasihat membangun, karena kita bukan orang yang sempurna, ya. Kita bukan orang yang sempurna, kita masih tetap perlu nasihat. Ya, biar kita yang sudah kelompok usia indah ya, kita masih perlu nasihat. Saya bersyukur karena pertama kami di rumah saling mengingatkan, saling menasihati suami istri ya. Tapi saya bersyukur juga kepada Tuhan karena masih ada rekan-rekan yang mengingatkan, yang menasihati satu dengan yang lain. Walaupun kadang-kadang mungkin ya susahnya itu nasihati hamba Tuhan toh, banyak sungkannya. Tapi ingatlah, kalau ada kekurangan hamba Tuhannya jangan lupa menasihati, panggil dia ya. Di mana tempatnya? Ya bisa di gereja, mungkin di rumah makan, terserah ya. Aturlah yang baik, karena hamba Tuhan juga punya kekurangan dan rekan-rekan punya kekurangan. Bangunlah persahabatan yang sejati.
terutama di gereja, keluarga kita. Karena di situ kita dapat saling menajamkan, saling mengasah, saling membangun dengan firman Tuhan, ya. Kalau di dunia lain tuh lain ya. Justru kita lihat di tengah-tengah kejahatan semakin ini, manusia semakin tidak beretika, tapi di gereja, dalam persekutuan, kita bisa saling membangun satu yang lain. Ya. Ambillah pelajaran dari segala persoalan-persoalan dengan berpikir positif dan dengan memandang kepada Tuhan, karena Tuhan mau memproses kehidupan kita untuk menjadi lebih baik, untuk kita bisa naik kelas ya dari segi iman, pengalaman kita. Tuhan mau membangun kita, Tuhan mau mengasah kita, Tuhan mau menajamkan kita untuk kita semakin lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, hamba terbatas menyampaikan, tapi biarlah Roh Kudus memperdalam, memperluas firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami bisa melakukannya, supaya kami juga semakin orang yang semakin berguna dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga, masyarakat, dimanapun kami berada. Tolong kami supaya kami juga saling belajar dan saling menajamkan, saling mengasah satu dengan yang lain, sehingga kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya untuk kita boleh memberikan sebagian berkat atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Persembahan kita pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah persembahan syukur, yang kedua adalah persembahan persepuluhan. Bapak Ibu diharapkan untuk yang akan memberikan perpuluhan boleh menambahkan angka 10 di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu berikan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer, melalui nomor rekening, ya baik kalau Bapak Ibu yang di gereja ada di depan Bapak Ibu atau di layar Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Atau juga dapat juga men-scan barcode yang ada di depan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang onsite yang ada di gereja yang mungkin kesulitan untuk mentransfer atau men-scan, di belakang disediakan amplop. Nanti setelah ibadah Bapak Ibu boleh memasukkan amplop tersebut di belakang kotak yang sudah disediakan. Kita akan bawa persembahan kita, Maleakhi 3 ayat yang ke-10 berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh syukur kepada Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. 美国一点。美国
Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Biarlah kita boleh tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Mari kita bawa persembahan kita satu dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan. Bersyukur sekali lagi kalau hari ini kami boleh memberikan sebagian berkat atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, sucikan menjadi alat untuk kerajaan Tuhan di tempat ini. Berkati untuk setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat takut akan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan, kiranya Tuhan yang juga boleh tetap terus memberkati, baik usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga mereka, kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami. Kami juga teringat Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kami, anak-anak Tuhan, boleh Tuhan ingatkan kami, untuk kami boleh bersama-sama semakin bertumbuh, untuk kami boleh bersama-sama mengasihi sesama kami. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, Tuhan tolong mampukan kami untuk kami boleh mengasihi mereka. Mengasihi keluarga kami, sehingga semakin hari ketika kami berdampingan dengan mereka, ketika kami bersama-sama bersekutu, kami boleh semakin bertambah iman kami dalam Tuhan. Kami boleh semakin bertambah dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga teringat akan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Ada Muselo, ada Ibu Kuingim, Ibu Mira, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Yang saat ini mereka mungkin masih menjalani perawatan kemoterapi. Tuhan berkati ketiga hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan pakai setiap dokter, Tuhan pakai setiap pengobatan yang mereka lakukan. Kiranya ketiga anak-Mu ini boleh semakin hari semakin sehat. Tuhan terus berikan sukacita, Tuhan terus berikan pengharapan bagi mereka. Kami juga teringat akan anak-anak Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Liu Moifung, mama dari Bapak Kiki dan Bapak Hans. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau saat ini sedang dirawat di ruang ICU, Tuhan kiranya Engkau tolong. Para dokter yang boleh merawat, yang boleh memeriksa, Tuhan yang juga boleh pakai. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Nimrod, untuk adik Semaika, untuk adik Keke, Bapak Heri, Ibu Lydia, Bapak Junaidi. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya Engkau tolong. Baik melalui makanan, melalui istirahat, melalui setiap vitamin yang mereka minum. Itu juga boleh menambah imun mereka, boleh kembali sehat, mereka boleh kembali kuat dan kembali beraktivitas. Berkati untuk setiap keluarga, Tuhan juga sertai dan jagai mereka. Juga untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam usia lanjut, kiranya Tuhan yang boleh menolong. Di tengah-tengah usia mereka yang tidak lagi muda, kiranya Allah yang boleh memberkati mereka. Allah yang boleh memberikan kasih kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan kiranya Engkau tolong memberkati mereka. Tuhan pakai, Tuhan pimpin dalam kehidupan mereka, biar mereka boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah semakin hari di dalam pertambahan usia mereka, mereka pun boleh semakin mencintai Tuhan, semakin rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bahkan dunia saat ini COVID masih melanda, Tuhan tolong setiap pemerintah kami. Biarlah mereka juga boleh memikirkan bahkan memutuskan yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan yang berkati juga untuk vaksinasi yang terus dilakukan. Anak-anak juga Tuhan, masyarakat, Tuhan kiranya tegur mereka, ingatkan mereka untuk mereka juga mau memberikan dirinya divaksin. Sehingga kami boleh kembali
hidup dengan baik, hidup dengan sehat, tanpa kami harus menggunakan masker, tanpa kami tidak lagi berjauhan. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami. Tuhan, pakai pemerintahan ini, Tuhan berkati bangsa dan negara ini boleh menjadi alat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini seru doa kami menyerahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormatilah semua orang, kasihilah dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam Roh Kudus. Amin. Dan biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk, ngambil waktu teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kongsi Sinian Kuaile Sang Ticufuni. Kita akan mendengarkan warta lisan yang akan disampaikan oleh Canta Wahyudi. Oke, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru bagi kita semua ya. Sinian Kuaile tadi sudah disampaikan oleh liturgos. Harapan kita tentu di tahun yang baru yang Tuhan kembali percayakan dan anugerahkan buat kita memasukinya dengan iman, keyakinan, serta pengharapan di dalam Tuhan bahwa apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi di tahun yang baru, kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita dan selalu ada pengharapan bagi kita umat percaya. Saudara, beberapa hal saya sampaikan terkait kondisi hari ini ya. Tahun baru kita baru semangat ini untuk memulai satu ibadah ya. Kita semangat untuk kita bisa onsite lagi. Namun kita tahu kondisi hari ini penyebaran COVID atau pandemi kembali meningkat, yang disebut sebagai gelombang ketiga ya. Oleh karena itu beberapa hal kita akan menyesuaikan terkait kondisi hari ini.
Yang pertama, setelah kita mengevaluasi hal ini, maka kita akan kembali menerapkan kuota sejumlah 50 orang. Jadi kita turunkan dulu ya kuotanya, jadi 50 orang mulai minggu depan. Lalu juga kemudian usia kita sementara kembalikan dulu menjadi 18 sampai 60 tahun. Jadi bagi adik-adik, anak-anak, diharap tidak dibawa dulu ya untuk sementara mulai minggu depan, dan hanya yang berusia 18 sampai 60 tahun bisa ikut ibadah onsite. Nah, adik-adik bisa ikut ibadah online di rumah. Juga bagi yang usia di atas 60 ya bisa ikut ibadah di rumah sementara sampai kita lihat kondisi membaik dan pandemi mulai menurun jumlahnya. Kita akan buka kembali ya. Sekali lagi kita punya pengharapan itu. Lalu kita juga menerapkan kembali aturan bagi jemaat yang ingin ikut ibadah onsite namun baru saja dari luar kota, khususnya kota dengan zona merah atau PPKM di atas level 2. Artinya PPKM level 3 ya. Hari ini Jakarta dan kalau nggak salah Surabaya ya PPKM level 3. Maka saudara diharapkan untuk paling tidak ada jeda 7 hari baru boleh hadir gitu ya, berhadir di gereja secara onsite. Nah, sebelum itu saudara bisa ikut ibadah online. Nah, mungkin nanti ada beberapa hal yang dikecualikan, jadi jangan kaget ya, mungkin kayak misalnya pembicara seperti itu ya. Itu ada prosedur-prosedur khususnya, misalnya ada antigen, tes dan lain sebagainya. Jadi bagi jemaat yang akan ikut ibadah onsite namun dari luar kota harap bersabar untuk paling tidak kasih jeda 7 hari. Lalu untuk persekutuan-persekutuan, baik komisi kegiatan PDP, persekutuan doa, kembali diadakan secara online seluruhnya ya. Jadi yang sudah onsite kemarin kembali kita online dulu sementara sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Tetap diadakan tapi secara online. Nah, saudara, juga saya infokan bahwa mari kita dukung program pemerintah ini untuk vaksin booster. Saudara, mari yang belum divaksin ketiga ya, kita ambil kesempatan ini. Kalau saudara ada tahu di mana tempat vaksin booster, segera ambil saudara ya. Bagi saudara yang belum divaksin ke-1 maupun kedua lebih lagi, saudara bisa tanya di puskesmas di mana ada gitu ya. Kalau saudara kesulitan dengan hal ini, jangan ragu kontak kami gereja, hamba Tuhan, pengurus. Kontak kami bisa bantu saudara ya untuk vaksinasi ini. Jadi jangan ragu kontak. Kalau saudara bisa tanya-tanya juga di puskesmas itu juga baik. Nah, kita juga berdoa untuk kondisi kesehatan jemaat yang saat ini sedang sakit ya. Beberapa, tidak banyak juga sebenarnya, tapi beberapa juga sedang karantina untuk COVID ini. Kita doakan biarlah mereka juga segera pulih, segera Tuhan sembuhkan kembali, sehatkan kembali sehingga bisa kembali baik beraktivitas maupun beribadah. Oke, itu saja mungkin dari saya saudara. Selamat hari Minggu. Dan bagi saudara yang online, saudara bisa lihat warta digital di YouTube, dan bagi yang saudara yang onsite bisa mulai keluar. Tuhan memberkati dan sekali lagi selamat tahun baru. I like being you, said the reflection in the mirror. To me, you are perfectly perfect. I blushed. Me? Yes, you. To me, you are perfectly perfect. I gently pressed my hands against the glass. I like being you. We smiled in unison. I like being you too. I want to be you forever. Hai teman-teman semua, jangan lupa hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 pukul 7 malam kita ada persekutuan pemuda. Yuk teman-teman, kita berkumpul memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Nah, penasaran gak nih apa sih yang Alkitab bilang tentang mencintai diri sendiri?
Ditunggu ya kehadirannya.